Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang belum sempat bergabung, kita buka dengan mari kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Kata Rasulullah, istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Kalau saya meyakininya rezeki lahir batin. Kadang ada rezeki-rezeki yang terhambat karena kitanya yang menutup diri. Rezeki itu tidak hanya berupa hal yang fisik, tapi juga kebahagiaan adalah rezeki. Kesabaran, kita diberi kesabaran itu rezeki. Kita diberi rasa tawakal rezeki. Kita diberi semangat, tiba-tiba hari ini rezeki, gitu ya. Kita diberi sebuncah kebahagiaan saja yang tidak ada alasan, itu suatu rezeki. Sungguh besar sebenarnya karunia yang Allah berikan rezeki kepada kita. Kalau kita menghitungnya rezeki hanya semata-mata dihitung dari hal yang fisik dan bisa dihitung dan tampak, itu sangat tidak fair gitu ya. Diri kita sendiri saja sudah merupakan bentuk rezeki. Kita semua entitas yang tidak ada kemudian menjadi ada, yang sehat, kita tahu makan cuma dikunyah, setelah itu pergerakan esofagus, gaster, duodenum, yeyunum, ileum, itu nggak mikir. Allah yang atur semua peristaltiknya, semesta diri, semua endokrin, sistem saraf, kita nggak mikir. Allah Rabbul Alamin, penguasa alam diri kita juga adalah Dia yang mengatur. Nah, kita kadang baru paham, baru mengenal nilai dari sesuatu ketika sesuatu itu tidak ada, begitu ya. Klasik. Nah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, atas segala kelalaian kita, astagfirullahaladzim, atas keterlambatan kita meraih panggilannya, astagfirullahaladzim, atas kita yang masih mengeluh gitu, atas semua karunia-Nya. Sahabat semua, 2 minggu ini kita akan lakukan sebuah sesi sharing, fokusnya juga review dari kajian yang sudah kita lakukan. Jadi intinya kita harus bertumbuh menjadi pohon dan pohon yang harus berbuah. Dalam Al-Quran, setiap insan harus menjadi kalimah thoyyibah. Apa itu? Seperti pohon yang mengeluarkan buah-buahan yang baik. Allah Ta'ala sang penanam supaya membuat dia senang. Karena setiap kita, ini ada Mbak Rosita baru gabung, ada Mbak Rosita, ada Bu Eli juga, Mbak Ayu, semua. Yang namanya manusia, maupun dia lahir retarded katakanlah sekalipun, tapi dia udah berwujud menjadi manusia, yang jahat sekalipun ya, sebenarnya setiap manusia itu menyimpan sebuah benih ilahiyah di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dan benih itu yang harus tumbuh. Pohon tumbuh dari benih. Pohon dinamai karena buah yang dihasilkan atau produknya. Misal, pohon mangga, karena dia menghasilkan buah mangga. Maka kita akan mengenal benih mangga. Ketika dia berupa benih, kita tidak tahu benih wujudnya mirip-mirip, kecil-kecil gitu. Tidak nampak, kecuali dia harus ditanam dulu. Maka adalah sebuah keniscayaan, seperti halnya benih ditanam di kegelapan tanah, kita pun sebagai Bani Adam diutus ke kegelapan alam mulkiyah dunia ini. Ini adalah alam kegelapan, sahabat-sahabat. Walaupun kita bisa melihat matahari terang pagi ini, tapi sebenarnya kebanyakan orang hidup dalam kegelapan, ketidaktahuan siapa dirinya, harus ngapain hidup ini, apa cuma kayak Al-An'am gitu, ngantor, bereproduksi, punya cucu, terus mati. Ngafe-ngafe dikit in between gitu. The question is, ya, pertanyaannya adalah setelah ini, nasib kita di alam berikutnya seperti apa gitu. Nah, itu informasi
Seperti itu yang agama membawa kita berpikir jauh. Kata Al-Quran tuh Allah dalam Al-Quran, supaya engkau tidak terlampau sedih dengan apa yang terluput darimu, dan tidak terlampau bahagia, euforia, lupa daratan terhadap apa yang kau dapat. Artinya nyantai aja. Kalau berhasil bukan dirimu yang berhasil. Allah membawa engkau ke sana, sudah bagian dari sesuatu yang ditorehkan di Lauh Mahfuz jauh-jauh hari sebelum kita ada. It's all part of design. Yang kita bilang sebagai suatu keterlambatan, nggak ada yang namanya terlambat dalam skenario Allah. Semua datang pada saatnya. Yang bilang terlambat itu pikiran kita, manusia kiri kanan, orang sekitar, oh kamu terlambat nikah ya. Nggak ada terlambat nikah, memang nikahnya usia segitu di Lauh Mahfuz. Jadi gitu Mbak Ayu. Jadi jangan khawatir. I've been there. Semua akan indah pada saatnya. Ya, jadi kegelapan itu hal yang niscaya. Nah, masalahnya kita jangan asik nongkrong di kegelapan. Kita buka ya ayatnya ya. Hari ini kita belajar Al-Baqarah ayat 257. Silakan dibuka. Surat kedua ayat 257. Karena berkaitan dengan materi tanggal 25 April 2019 tentang cahaya dan kegelapan. Di Al-Quran banyak banget ayat yang berkaitan dengan cahaya, 194 kali. Tapi yang menarik, Al-Quran bicara kegelapan lebih banyak, 315 kali. Dan nur yang berkaitan dengan nur, itu biasanya berkaitan dengan iman, petunjuk, ya. Dengar nama-namanya aja udah bikin hati, gitu, ada kehangatan, lapang. Coba dengar, petunjuk, nah, gembira, tenang, untung, terbimbing, mantap, adil, syiratul mustaqim. Ini terkait dengan cahaya. Sekarang dengarkan kata-kata yang berkaitan dengan kegelapan. Mana aja yang banyak disebutnya 315 kali. Coba bayangin. Kafir, zalim, sesat, aniaya, rugi, bingung, resah. Aduh udah sesak dengarnya juga, musyrik. Ya, na'udzubillah. Itu ketika kita berada dalam nuansa rugi, bingung, resah, ketahuilah kita sedang dalam kegelapan. Nauzubillah. Astagfirullah, istighfar banyak-banyak. Ada yang menutupi. By definition yang menutupi itu namanya kafaro. Kafir. Jadi kalau kita bicara kafir, jangan dulu lihat nunjuk orang lain lah. Kita dalam suatu kegelapan, kita lagi tercover. By definition. Tertutup dari cahaya. Karena cahaya itu seperti halnya matahari selalu menyinari. Masalahnya ada yang nutup apa enggak? Seperti benih tuh. Benih harusnya di dalam tanah, tapi kemudian ada yang menutup, kaleng yang menutup itu, jadi tidak mendapat matahari, maka benihnya tidak akan tumbuh. Nah, berkaitan dengan cahaya dan kegelapan, inilah di surat Al-Baqarah 257. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung orang yang beriman. Ini janji Allah, sahabat-sahabat. Pengen hidup dilindungi, keluarga dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari ini nih, dari kekafiran, kezaliman, kesesatan, semua elemen kegelapan. Siapa yang mampu? Nggak ada asuransi yang bisa cover ini. Preminya semahal apapun. Nabi pun tidak bisa melindungi kita dari ini semua. Siapa yang bisa? Mursyid tidak bisa. Suami apalagi. Diri sendiri ya apalagi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Kita betul-betul dalam kondisi perlu pertolongannya.
Ingin dilindungi Allah? Nah, iklannya begitu. Jadilah orang beriman, itu kuncinya begitu. Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, karena kita sudah belajar kajian suluk sekian bulan, iman selalu dalam definisi Al-Quran, hadis, ketika Allah berkata alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu orang yang sudah ada nur iman di dalam hatinya. Iman berupa cahaya. Di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, bahkan orang yang sudah punya cahaya iman dalam hatinya tidak dijamin bisa bebas dari neraka. Karena ada hadis yang bilang begini, suatu saat nanti Allah akan berkata kepada malaikat, coba cari ke neraka, dikoreh-koreh gitu ya, cari orang ya hamba yang hati, ada setitik iman saja, ambil dari sana gitu. Artinya tapi dia sempat nongkrong dulu tuh lewat ke neraka. Alhamdulillah. Karena iman tidak ada dalam Al-Quran. Yang beriman masuk surga enggak. Yang bertakwa. Iman, nanti kita lihat adalah dalam konstelasi ini. Karena yang diharapkan yang dari Allah, dari kita semua adalah karya nyata di bumi ini harus berbuah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Akhlak itu sudah buah. Akhlak itu buah dari pertumbuhan pohon yang sudah muncul. Iman yang mencahayai dia tumbuh, tapi buahnya berupa akhlak baik. Maka orang bisa dinilai dekat apa tidak dengan Allah lewat akhlaknya. Dan Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dua orang uswatun hasanah yang akhlaknya patut kita ikuti. Manusia paling mulia. Begitu. Jadi sih di sini Allah itu pelindung orang yang beriman. Mau dilindungi Allah, cari itu iman. Kita juga sudah belajar ada seorang badui berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku orang yang beriman. Sampai turun surah ayatnya bilang, jangan katakan kau sudah beriman, tapi katakan kamu beraslam, nah sudah berserah diri. Yang dia baru dapat nur Islam. Nur Islam tuh ya yang bikin kita mau sholat, mau zakat, mau pengajian, mau umroh. Sudah mulai iman, aduh itu mahal sekali. Nur iman. Kalau sudah dikasih, hold on to it. Apa yang, kata guru saya gini, apa yang kau mau tebus untuk bayar, kamu dikasih nur iman. Caranya meminta, itu kerjain dulu yang sholat itu. Karena sholat adalah cahaya, wudhu adalah cahaya, kata Rasulullah. Nah, kita bicara cahaya ini ya, lama-lama dia akan beri itu nur iman. Itu it's given. It's given. Dan nur iman perlu untuk pertumbuhan si benih ini. Nur iman tuh bagaikan cahaya mataharinya. Dan sebuah benih itu tumbuh oleh unsur air, sinar matahari. Dan ada unsur hara, bagian dari air. Jadi ada sesuatu yang dia serap di buminya. Kita disimpan di tempat tertentu, lahir di tahun tertentu, dapat keluarga tertentu, orang tua yang itu, sekarang dapat pasangan yang mana, dapat pekerjaan yang mana, sekarang tinggal di belahan bumi yang mana, itu bumi kita. Bagian dari apa-apa yang Allah kadarkan agar benih diri kita tumbuh. Kayak orang kalau bikin kue ya, semua harus ditakar. Kalau asal-asalan, susah, jadinya hancur gitu. Hidup kita pun ditakar oleh Allah. Allah Maha tahu benih kita yang paling bagus tuh di ketinggian berapa ditanamnya, di kondisi tanah yang berair atau tidak gitu ya. Karena kalau benih padi disimpan di gurun pasir dia tidak akan tumbuh. Jadi apapun kondisi kita sahabat-sahabat, coba lihat kaki kita tempat berpijak di saat ini. Kondisi dengan semua kondisi yang mengitari. That is the perfect thing. Itu kondisi yang paling ideal supaya jiwa kita bertumbuh hari ini. Karena setiap hari harus tumbuh. Dan Allah mengkadar setiap harinya. Karena kita nggak tahu cara mengkadar. Karena yang paling tahu yang menciptakan. Dia kadar. Tadi tuh ini dikasih kadar. Ini giliran ada episode sakit.
Ada episode yang lain saudaranya sakit misalkan ya. Semua dikadar. Semua gejolak dan semua dinamika kehidupan yang kemudian membekas di saudara kita, itu sesuatu yang dia hadirkan. Dan kalau dia berkehendak menghadirkan sesuatu, pahamilah bahwa itu bagian dari grand design yang sudah miliaran tahun yang lalu. Lauh Mahfuz ketika itu didesain, dia sudah. So it's all by design. Nothing new under the sun. Gak ada yang baru di sini. Allah tahu dari awal sampai akhir. Nah pertanyaannya, kalau dia tahu awal dan akhir, apa yang sebenarnya dia sedang lihat gitu kan? Dia tahu akhirnya mau kemana. The process, the key is in the process. Dia menunggu buahnya keluar nggak? Siapa tahu gitu. Nah, jadi cahaya dan kegelapan. Disebutkan berikutnya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi fungsi perlindungan itu dengan cara meraupi kita tuh mengeluarkan kegelapan dari cahaya. Hanya kenyataan hidupnya secara praktik yang kita lihat adalah usaha bangkrut misalkan, konflik di tempat kantor gitu ya, atau apapun itu. Tapi sebenarnya semua takdir yang mengalir di setiap harinya adalah sebuah proses mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya kalau kita orang beriman. Adapun, nah ini yang ngeri berikutnya, orang-orang yang kafir nih kan, pelindung-pelindungnya adalah Tauhud. Tauhud itu sesuatu hal yang kita sembah selain dia. Dia berlindung kepada hal-hal yang di luar Allah Ta'ala. Dia mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan tuh. Jadi sebaliknya, padahal Allah selalu menyinari cahaya, tapi sesembahan kita itu yang kita tawakali, ya kan, bisa jadi tauhidnya berupa nama baik, pengen populer, itu tauhid. Itu mengeluarkan dari cahaya kegelapan, jadi tertutup. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi gitu, mari kita refleksi sama-sama sebuah perjalanan diri, kadar kita menerima semua takdir ini berresonansi, jadi dia paralel dengan kadar penerimaan Allah terhadap kita. Kalau kita ingin tahu apakah Allah ridho sama kita, parameternya adalah lihatlah seberapa dalam ridho kita terhadap apa-apa yang dia hadirkan. Karena selalu begitu. Kalau ada cinta di sini, ada cinta di sana lebih dulu sebenarnya. Ada ridho di sini, ada ridho di sana. Begitu. Kita bersyukur, berarti Allah bersyukur sama kita. Dan lain sebagainya. Ya, kita buka di sesi tanya-jawab. Saya matikan videonya. Silahkan yang mau sharing atau bisa angkat tangan di sini. Ada Mbak Indah nih, coba saya. Assalamualaikum, Mbak Indah. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, Bu Tessa. Alhamdulillah, iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Ini lagi di mana nih? Kok rame? Di rumah adik ipar betulin rumahnya Mama. Terus ini ada anak kecil-kecil datang main-main. Iya, alhamdulillah ya ada yang bantu. Ada yang mau disampaikan Mbak Indah? Iya, apa ya? Ya dalam perjalanan berapa ya? 6 kali ini ya Bu ya. Itu rasanya itu harus menggali terus karena
kan sepertinya waktu pas mula-mula tuh terasanya tuh oh ngerti gitu. Lama-lama apalagi yang keenam ini rasanya kok nggak ngerti apa-apa ya. Alhamdulillah, iya. Betul itu, harus begitu memang. Loh, bukan apa namanya? Bukan maksudnya bukan seperti ilmu di sekolah kan. Jadi ketika kita berusaha untuk membumikan, untuk mengamaliakan itu kok apa yang dilakukan itu kok masih jauh gitu loh Bu rasanya. Jadi banyak yang baru tahu seperti Bu Tessa sampaikan yang kemarin seperti kita tahu dapat duit banyak itu Bu Tessa bilang harus nunggu seminggu. Oh gitu ya caranya. Jadi saya baru tahu soalnya saya kapan hari itu kan tahu-tahu dapat duit banyak. Ternyata duitnya disuruh buat betulin rumah. Masya Allah, iya. Selalu ada tuh, betul tuh. Kalau ada yang sesuatu, ada aja. Kenapa ya ada rezeki lebih? Tiba-tiba ada yang sakit, ada apa. Jadi Allah, itu ya, Allah tuh berarti Allah betul-betul merumat kita, gitu. Betul-betul memelihara kita. Dipenuhinya. Cuma ya itu, kita mesti tahu aturan mainnya. Jangan langsung, wah ada yang lebih, nggak perlu ganti gadget. Padahal nggak perlu. Nah ini, yang bikin kita terperosok tuh hal-hal yang nggak perlu. Ngomong yang nggak perlu, pergaulan yang nggak perlu, nonton yang nggak perlu. Itu nanti kan berat diminta pertanggungjawabannya. Karena Allah tanya, aku kan kirim. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kamu menggunakan ke sini? Wah, itu hari dimana kaki belum beranjak, kecuali semua udah selesai. Laporan pertanggungjawaban. Aduh, Masya Allah. Makanya di situ kata Rasulullah yang paling ringan hisabnya itu yang selamat. Kalau yang lama ditanya, wah itu udah itu mah bakalan siap-siap nangkring dulu ke ya, nauzubillah ya. Itu istighfar banyak-banyak. Maka zaman dulu Mbak Indah, para sahabat tuh wah begitu perang Khandaq, ada Umar datang ya, aku berikan separuh kekayaanku. Waduh, separuh. Kan merasa udah wah semua sahabat udah menganga. Wah, separuh dikasihin, hebat. Begitu datang Abu Bakar As-Siddiq, dia berikan semua hartanya, walaupun semua harta Abu Bakar As-Siddiq tidak sebanyak Umar. Terus Rasulullah bertanya, terus buat istri dan keluargamu, cukup Allah dan Rasulnya. Dia diceritakan Abu Bakar As-Siddiq itu sampai demikian harus berganti baju sama istrinya kalau mau keluar. Sampai gitunya ya, kita mah nggak, kayaknya aduh, cannot really comprehend, kita mesti gantian baju gitu. Tapi itu ya, itu mentalitas para sahabat as-sabiqunal awwalun yang dijamin surga, yang kita harus tiru, itu mentalitasnya. Gitu. Itu kecintaan dia sama Rasulullah, sama agama ini, sama orang lain, dia kasih. Dan alhamdulillah sampai akhir hayat tidak masalah gitu. Jadi itu, kalau jangan khawatir masalah rezeki. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat carilah rezeki, tidak. Karena di Ibnu Athaillah bilang begini, jangan ikut campur pada masalah-masalah yang itu Allah sudah atur. Rezeki itu Allah sudah atur. Itu jelas, itu hadisnya jelas 120 hari, 4 hal. Rezeki itu ada di situ, rezeki. Bahkan ada hadisnya, Rasulullah berkata, sesungguhnya Ruhul Kudus mau mengilhamkan kepada, yang ngomong Ruhul Kudusnya Rasulullah, bahwa manusia itu ketika meninggal tuh rezekinya udah full. Masuk akal ya? Karena Allah sudah atur di Lauh Mahfuz. Ini sampai dia meninggal tuh makannya udah diaturin, coba bayangin. Jadi nggak mungkin orang itu meninggal kecuali rezekinya sudah habis duluan semua. Masalahnya rezeki yang batin itu kerap orang tidak dapat. Nah itu, padahal kehidupan ini ada lahir, ada batin. Jadi itu kita bersuluk itu supaya kita berjalan, rezeki lahir dapat, pasti dapat kalau kita terbuka ya. Kalau kita baik membacanya kehidupan,
dan batinnya dapat, sabarnya dapat, tawakalnya dapat, ikhlasnya dapat. Itu rezeki-rezeki batin yang waduh jauh tak terhingga kalau ada rezeki batin. Gitu, Mbak. Jadi selamat menikmati episode memperbaiki rumah. Jadikan setiap nafas kita, aktivitas kita, berdoa sama Allah, ya Allah bantu aku. Tunjuki siratul mustaqim. Doa itu tidak hanya di dalam sholat, tapi terus menerus. Dan kita berjalan sehasta, dia datang. Oh, kita selangkah, dia sehasta. Coba bayangin. Kita mendekat kepadanya dan Allah adalah zat yang maha baik dalam membalas sebuah penghormatan. Itu Mbak. Selamat kuliah kalau orang Sunda tuh ya, silahkan. Semoga mendapat hikmah dari sini. Jadi kelihat ada kebaikan Allah selalu. Itu yang kita minta, supaya bisa tersenyum terus kehidupan. Ya. Jangan merasa, waduh ini, iya. Jangan menyesal uangnya keluar kemana, itu kan punya Allah. Biar aja, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Mbak Indah sudah berbagi. Ya. Coba sapa yang lain. Gitu. Jadi Bu Eli silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau share barangkali. Ya begitu Bu, dari pengajian-pengajian ini banyak pelajaran lah ya. Kita kan dulu di alam ruh sudah menyaksikan, sudah berjanji lah sama Allah ya. Betul. Sudah mengenal ya Bu ya. Terus gitu ya. lahir ke dunia kan, itu lingkungan orang tua yang menjadikan kita bagaimana gitu kan. Iya, betul. Itu yang akan kita alami, itu kegelapan dan dapat cahaya di dalam perjalanan itu ya Bu. Iya, pasti. Allah iya. Gitu. Kalau cuma kan di sini alhamdulillah ya, kalau tanda-tandanya kegelapan tuh resah, gelisah, galau. Iya, itu elemen kegelapan, darkness. Iya. Iya gitu. Dalam perjalanan kita kan ngalamin itu karena lalai, lupa dan segala macam ya Bu ya gitu. Terus pasti kita kan pasti nyari apa gitu ya, gitu bikin rasa tuh kok bisa bahagia, tentram, damai kan, semua pasti mencari ya Bu ya gitu kan. Iya. Nah dalam itu untuk bisa mendapatkan cahaya, kegelapan tuh nggak paham kali ya Bu ya, maksudnya Iya, cahaya. ketidakpahaman, iya betul. Ketidaktahuan. Cahaya tuh tiba-tiba kita bisa paham, bisa ini gitu ya. Iya. Dan itu berjenjang ya, ada cahaya pertama, kedua, karena cahaya bisa jadi hijab. Kalau dia tidak terus, seperti malaikat terhijab karena dia terang semua, malaikat terhijab, dia nggak tahu ketika disuruh sujud atau menciptakan Adam sampai nanya, kenapa engkau mencipta makhluk yang akan menumpahkan darah? Di situ dia terhijab, kata Ibnu Arabi, dia terhijab oleh cahaya dirinya karena dia merasa aku kan makhluk yang paling baik dalam beribadah padamu, aku lakukan apapun yang kau inginkan, gitu kan. Tidak ada satu titik pun di semesta alam, lelangit ya, tidak hanya di bumi, lelangit semesta, yang tidak ada malaikat yang saat ini pun ada yang malaikat cuma ruku, terus dari sekian miliar tahun yang lalu kerjaannya ruku, coba bayangin, nggak ada manusia yang kayak begitu. Nah, malaikat bingung, kok kenapa manusia? Dia tidak melihat potensi lain dari manusia yang dia bahkan bisa menyebut, ketika Adam menyebut nama-nama di dalam Al-Quran dikata, itu bukan sekedar menyebut nama apel, pear, durian, bukan. Dia bisa mengidentifikasikan identitas ya, kejati dirian, apa yang ada dalam malaikat yang bahkan dia pun tidak mengerti itu ada gitu. Makanya dia sujud. Oh iya benar. Dia jadi ada elemen lain dari manusia yang
karena kita paling komplit, kita dari 3 alam ada, alam mulkiyah kita punya raga, alam malakut kita punya jiwa, alam jabarut kita punya ruh. Malaikat Iya. tidak punya itu. Gitu. Jadi Kalau kalau gelap dan terang lebih bisa paham gitu ya, Bu. iya, gitu. Tapi memang repotnya karena kita harus, tugas kita mendidik raga kita. Karena dia berasal dari elemen kegelapan, mulkiyah. Si raga kan yang tahu itu jiwa. Waktu kita berhadapan sama Allah, man rabbuka. Alastu bi rabbikum qala bala syahidna. Kami mengetahui, ya kami bersaksi. Saat itu raga belum ada. Jadi raga tidak pernah bersaksi. Fungsi kita sekarang adalah mendidik raga kita supaya kita bersaksi jadi syuhada, jadi saksi dia yang baik. Contoh ya, persaksian yang baik. Contoh saja, Rasulullah berkata begini, barang siapa menghafal 40 hadis dijamin masuk surga. Dan itu bukan hanya menghafal, tapi kita harus pilih dari sekarang. Saya anjurkan kita semua ambil buku, beli buku tulis ya. Terus mulai browsing hadis-hadis, kumpulin 1, 2 hadis yang mewarnai kehidupan kita. Kita lakukan. Misalkan contoh, saya baru ngumpul 22, 18 lagi. Tapi itu karena tidak bisa satu hari dipilih semua, kita harus betul-betul coba amalkan hadis itu dan itu sudah menjadi bagian kita. Misal ada hadis yang bilang begitu masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Itu lakukan itu. Misal Harus dilakukan ya, Bu ya. Iya, itu jadi saksi kita. Yang jadi pengingat kemanapun dibuka 40 hadis, ya, itu ada hadisnya. Pilih ya mana dari, ya, silahkan itu ribuan hadis, dari ribuan itu pilih saja 40 yang kita amalkan setiap hari. Atau ada yang amalannya mingguan. Contohnya kemarin saya nemu ada hadis tentang sholat tasbih gitu ya di Ihya Ulumuddin. Jadi sholat tasbih itu dianjurkan kalau nggak mingguan, bulanan, setahun sekali minimal sholat tasbih gitu. Pengen satu gitu ya, kumpulin. Terus misalkan hadis yang bilang tentang ibadah yang paling Allah cintai adalah sholat tepat waktu, ya. Pegang aja satu hadis itu, lakukan sekian minggu, dan lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Allah merespon itu. Kita akhirnya harus menjadi saksi bahwa dia maha hidup, gitu. Dia merespon. Nah, itu maksudnya menjadi saksi. Harus jadi saksi dia yang benar. Kita mengajak badan ini testify gitu loh, tuh kan. Allah itu ada. Coba bayangin. Cuman ini ya, ini saya tuh di benak saya, karena lihat ada teman-teman posting di Indonesia, wah makanan-makanan enak. Baru pikiran, aduh enak nih kalau makan apa gitu. Dapat kiriman cilok gitu ya. Apa namanya? Cireng cireng apa gitu. Iya. Nah, itu tuh kan nggak ada yang tahu. Iya, betul. Ya Allah, gitu. Dia membaca pikiran kita. Tapi pada saat yang sama kita juga harus malu kalau berpikir yang tidak-tidak. Berpikir tidak-tidak tuh berpikir suuzon tentang orang, ya. Kita berpikir buruk terus tentang pasangan. Dasar ini. Itu semua dia dengar, dan kita harus malu. Itu perjuangan. Jadi kesaksian kita itu, kita menyadari bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha menyaksikan, dan apa yang dari Allah itu benar gitu loh. Iya. Kesadaran kita ya, Bu ya, itu kesaksian itu ya. Iya. Itu Masya Allah. Gak ada sesuatu yang sia gitu kan. Itu ya, Bu. Itu yang kita coba encourage gitu ya, orang, kita share yuk di sini, di forum ini. Kesaksian itu kan itu mahal. Kalau kita ngomong, kalau cuman copy paste gitu ya, saya baca buku ini, cuman bilang gitu, tapi ya kekuatan ya ruh dari sesuatu yang hanya di pikiran, dan kekuatan ruh ya. Waktu itu kan ada yang berbagi, ini saya begini, pernah diboikot sama orang tua ya. Cerita itu membejejak di banyak orang. Terinspirasi, oh iya ya, Allah itu hadir. Dia yang memberi rezeki. Bukan orang tua kita. Memang lewat mereka. Bukan suami kita, memang lewat mereka. Tapi dia yang memberi rezeki. Gitu.
Nah itu kadang harus dibangunkan seperti itu. Itu karena kita harus keluar dari gua, kalau alegori gua Plato tuh ya. Kita dalam dunia ilusi. Demikian kuatnya sihir dunia. Kadang Allah bantu didobrak tuh ilusi dengan menghadirkan sekian banyak musibah. Musibah itu sesuatu yang itu door break gitu ya. Jadi kalau pattern tuh lagi tiba-tiba brak, hancur. Nah itu celah itu tempat kita melihat keluar dari semua cangkang ilusi ini. Dibikinlah sakit yang aduh kok nggak sembuh-sembuh. Dibikin konflik yang nggak tahu entah kemana, out of nowhere ya, Ibu yang di Surabaya tuh pernikahannya puluhan tahun damai, tak ada apa-apa, tiba-tiba bereng ada wanita ketiga. Iya, betul. Bukan wanita ketiga, Will lah ya. Tiba-tiba selesai itu semua sekejap. Dia pulang ke kota tempat dia dilahirkan, tak membawa apa-apa, hancur hati gitu kan. Tapi dia building up. Di situ ada kehidupan baru. Nah itu yang kata Rumi bilang, kita ya sebenarnya Al-Quran yang bilang. Kuncinya itu cuma 2 kalau mau meraih iman. Harus berani bunuhlah dirimu atau keluar dari kampungmu gitu ya. Suratnya itu. Jadi berani mati nggak? Ini bukan ngajarin suicide bomber ya. Berani mati itu maksudnya gini. Kehidupan kita yang semu, yang ilusi ini berani nggak ditinggalin? Buka topengmu gitu kan, kata-kata lagu tuh. Buka tuh topeng. Si cangkang, kalau si benihnya itu tertutup oleh cangkang, ya, tertutup oleh kaleng. Berani nggak? Iya, itu kesadaran itu yang mahal dan sulit banget ya, Bu. Dari pengalaman pahit, sakit tuh baru kita punya kesadaran, ya Allah, ini semua Allah gitu loh. Betul. Makanya memang tidak bisa menempuh jalan itu kecuali Allah kehendaki. Tapi buat saya pribadi ya, kita sudah dikumpulkan di sini bersama-sama. Kita boleh berGR-GR ya, semoga ini Allah yang kehendaki. Ya, tidak mungkin kalau Allah tidak kehendaki ya. Tapi ketika Allah menarik kita, ketahuilah itu nggak akan berhenti. Kecuali kita memutus tali itu, nauzubillah. Kita lagi ditarik, mendekat kepadanya, mendekat kepada cahaya. Sang sumber cahaya siapa? Allah Ta'ala. Iya, Bu, saya kan mencari-cari, Bu. Selalu mencari-cari. Ini nggak bisa tidur kayaknya gitu. Badan tuh fisik tidur. Tapi selalu mencari-cari kayak ada yang hidup gitu di badan ini, Bu, gitu loh. Makanya kalau saya punya teman di Facebook, kenal Ibu kan di Facebook. Wah, ini bukan orang biasa ini. Saya langsung nangkap gitu, Bu. Ini wanita soleha. Karena dari statusnya itu, wah ini yang saya cari, ini yang saya cari gitu kan. Iya. Alhamdulillah sampai bisa ikut pengajian ini kan, Bu. Kalau tidak karena Allah ya, Bu. Iya, betul. Tidak ada satupun atom bergerak, tak ada satupun. Allah di dalam semua kendali Allah. Semua kendali Allah. Jadi kita tenang sebenarnya hidup tuh. Tenang karena kita dalam genggaman yang maha kuat. Nggak mungkin hancur. Nggak mungkin. Jadi ketidaktenangan datang dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan datang dari dia tertutup dari cahaya. Kafaro. Begitu. Jadi satu-satunya cara adalah kita buka diri kita, mendekatlah kepada cahaya. Yaitu balik lagi, Bu, sholat itu kuncinya di situ. Karena tiang agama. Mulai saja dulu. Perbaiki sholat. Dari perbaiki wudhu, baca lagi buku-buku tentang bagaimana Rasulullah wudhu, ada doa-doanya ya tuh. Ketika air lagi membasuh tangan, doanya apa, lengkap. Jadi pemaknaan kita lebih dalam. Bisa nangis, wudhu tuh bisa lama banget gitu maksudnya. Yang sampai ya. Memang tidak mudah menjaga konsistensi seperti itu, tapi setidaknya kita coba. At least we've tried, dan Allah akan melihat kita sudah coba apa enggak gitu. Gitu, Bu. Jadi mari kita semangat terus ya. Pokoknya hidup ini indah deh. Aduh, jangan sia-sia. Ya, we do our best. Ya. Dari ngaji ini juga belajar gini, Bu, nggak berani menghakimi siapapun. Karena kita nggak tahu ya, Bu, bagaimana orang itu. Kan kita sudut pandang kita cuma lihat
sepintas. Sangat superficial, kulitnya saja. Kita tidak tahu di balik itu apa, bagaimana pergolakannya, bagaimana dia hatinya sebenarnya mencari Tuhan. Dan Allah tahu kan, dia dengar, Allah mendengar. Cuma she's having trouble, ya karena ya masa lalunya, masa kecilnya, itu yang kita nggak lihat. Iya. Yang membentuk dia seperti itu tuh banyak itu. Itu cuma puncak dari gunung es. Tapi yang kita nggak ngerti, dia pernah di-abuse waktu kecil. Dia nggak ngomong kan, kita nggak tahu. Dia jadi begitu gitu. Misalkan, tadi pagi saya ketemu sama orang tua murid. Gini. Terus dia bercetus dia. Iya, soalnya waktu saya umur 9 tahun, bapak saya bunuh diri. Aduh, saya langsung, Masya Allah. Tuh, coba. Ya, orang tuh di balik cerita orang, itu aduh, banyak sekali. Dan itu semua by design. Allah yang desain dia seperti itu. Yeah. Jadi nggak bisa lah kita judging orang, nggak bisa. Sangat tidak pada tempatnya. Rasulullah juga bilang, kalau kita mencibir orang yang melakukan dosa, Rasulullah bilang, kamu tidak akan mati sampai engkau melakukan dosa yang sama. Itu bilang kan? Aduh, takut banget itu, Bu. Tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama. Istighfar tuh banyak-banyak. Astagfirullah. Saya pernah. Ya, lihat di TV, misalkan apa, artis apa, kan kita nggak pernah tahu. Terus kita ngomong tuh. Tercetus dari lisan kita, judging orang, kata Rasulullah, tidak kau mengalami. Nah, itulah Bu, coba ya kita banyak-banyak istighfarnya. Terima kasih Bu Eli sudah berbagi ya. Sama. Iya, Makasih Bu. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bu. Semoga berkah. Itu Pak. Iya, kenapa Bu? Iya. Loh, hilang. Kenapa? Sebentar, Bu Eli kenapa? Ikut lagi gelombang berikut ya, Bu. Oh iya, insya Allah. Nanti ingatkan ya Bu ya. Ya, makasih. Iya. Ini ada, coba saya mau dengar suara kaum Adam. Pak Yuda, ini silahkan, ada yang mau di-share barangkali? Apa ya, Teh? Kang Yuda atau ya, dari semua yang saya dengar, dan saya juga jarang-jarang dengar karena kami sore selalu belum tentu ada. Iya, betul. Nggak apa-apa. Iya. Tapi ya bahwa apa yang terjadi di hadapan kita ya itu sebuah proses penyucian, sebuah pertunjukan yang sangat agung menurut saya. Iya, betul. Pernah saya sakit, kemudian ya berapa bulan nggak bisa beraktivitas segala macam. Terus ya selalu mencoba menerima itu, accept it gitu. Dan setelah juga beberapa bulan? 2 bulanan Teh. Wow, sakitnya cukup parah ya. Terus? Dan setelah dan tiba-tiba sembuh aja. Masya Allah. Saya juga bingung loh kok bisa. Kenapa? Gitu. Dan, apa tuh? Biasanya ada pencetusnya. Misalkan sadar tentang sesuatu, menerima tentang itu yang di dalam hati itu yang bergerak. Nah itu saya juga bingung, sampai sekarang belum menemukan titiknya apa gitu. Tapi ya setelah sembuh itu, kenapa Teh? Harus ketemu itu. Coba trace lagi, direnungkan lagi. Ya mungkin waktu itu ketemu dan akhirnya ya alhamdulillah sembuh gitu. Tapi intinya ya selalu menerima itu alhamdulillah itu sambil istighfar. Khawatir ada sesuatu yang memang yang memang menjadi pencetus dosa yang mencetus penyakit itu gitu. Iya. Tapi ya setelah itu terjadi, maksudnya setelah itu sembuh gitu, tiba-tiba ada yang plong aja di dalam dada tuh, seperti ada yang ya plong aja gitu. Gitu. Dari situ ngerasa iya setiap hal tuh, setiap sakit, setiap apapun yang kita hadapi itu sebuah pelapangan sudur kita gitu. Dan iya, betul. Dari situ akhirnya ya santai aja kalau menghadapi sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar
hal yang menurut kita ya barangkali ini apa, tidak setiap orang mau menerima itu gitu. Jadi ya gitu Teh. Jadi berusaha untuk apa ya, menghadapi segalanya itu dengan lapang dada Teh. Iya, alhamdulillah. Iya, makasih nih Kang Yuda sudah berbagi. Jadi memang bisa begitu tiba-tiba sembuh, juga bisa tiba-tiba ada kanker gitu. Ya, akidahnya begini sahabat-sahabat. Allah itu huwal hayyul qayyum. Ya, dia maha hidup. Dia maha hidup dan setiap saat dia dalam ciptaan yang baru, katanya begitu. Jadi setiap saat kita lihatnya continuous ya, kayaknya hidup, padahal bagi orang yang kasyaf itu dia bisa melihat alam semesta tidur, ada jedanya, Bo. Kayak ada tuh kalau zaman dulu bikin kartun, kita ada selembar ya, tapi diputar dengan cepat, maka image itu seolah-olah berjalan. Kita tuh seperti itu, lembar demi lembar dia ciptakan. Dalam Futuhat Makkiyah itu Ibnu Arabi bicara tentang itu, bahwa dia setiap saat dalam kesibukan, dia pencipta terus. Jadi setiap momen dicipta. Maka kita bisa paham kenapa penciptaan berikutnya kanker bisa ada, penciptaan berikutnya bisa hilang. Penciptaan berikutnya iman bisa ada, penciptaan berikutnya bisa hilang. Nauzubillah. Nah sekarang pertanyaan begini, kalau dia begitu maha kuasa menghilangkan penyakit saya, kenapa nggak dihilangkan? Itu ya. Sekarang itu membawa kita kepada akidah lain. Bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Hal yang mustahil dia miliki dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dia menzolimi hambanya. Hal mustahil. Jauhkan itu jauh-jauh. Nggak ada Allah itu ingin kita menderita. Nggak ada Allah ingin kita sedih. Nggak ada Allah ingin kita terpuruk dalam ketiadaan. Nggak ada. Ya. Terus yang membuat kita sedih, menderita, khawatir, kusam, semua itu elemen dari kegelapan adalah kita sendiri. Kita sendiri. Makanya cara berubah itu adalah barang siapa yang mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya, maka Allah mengubah. Mengubah dalam diri apa? Yaitu yang malas cobalah diubah. Gitu. Itu kan yang menutup jadinya gelap. Malas bangun tahajud. Padahal Allah bilang, ayo sepertiga malam aku turun, hambaku. Coba, aduh itu. Zaman sekarang, you think about a powerful man on earth. Siapalah, presiden somewhere. Aku datang setiap hari, jam sekian. Wah, kalau kita betul-betul ya mengagungkan itu, wow, orang bisa 12 jam sebelumnya udah camping sebelum menyambut kedatangannya. Tapi Allah zat semesta alam sepertiga malam terakhir. Tolong itu jaga waktu-waktu dari jam 3 sampai subuh. Bangunlah, itu kunci cahaya. Ya. Nah, jadi memang pertanyaannya ya Kang Yuda tadi kan, saya pernah sakit beberapa bulan katanya, terus tiba-tiba begitu aja dibuat sembuh. Buat Allah gampang itu, kalau cuman masalah ketemu jodoh, cuma masalah hutang lunas, ya cuma masalah apa sih, mau dibeliin apa sih, rumah kayak apa ya, pekerjaan yang itu gampang, itu mah dunia. Kata Allah, dunia itu tidak dibanding sebelah sayap nyamuk katanya. Nggak ada papanya. Jadi itu tuh bandingannya tuh sebelah sayap nyamuk. Ini kok jadi berisik kan? Ada yang beres-beres. Saya agak pindah. Oke. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang harus kita cari gitu? Jangan terpaku pada si
sebelah sayap nyamuk itu yang kita habis-habisan di situ mencari, ya kan? Padahal kita cuma mencari tidak lebih nilainya dari sebelah sayap nyamuk. Itu adalah iman. Itu awal dari situ. Karena iman akan leading ke amal soleh. Pentingnya kita punya cahaya iman di hati, sahabat-sahabat, yang kita harus minta itu sama Allah. Dari cahaya hati itu, si hati jadi lebih pintar untuk mengidentifikasi mana itu amal soleh. Amal soleh itu beda dengan amal baik. Camkan, semua baik. Kita punya 3 pilihan opsi hari ini mau melakukan apa, 3-tiganya kelihatannya baik. Tapi cuma ada 1 amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang berbasis kepada kejati dirian kita. Itu amal soleh. Sekarang kita punya masalah di negeri Indonesia misalkan. Sampah tidak terurus. Karena orang yang harusnya beramal soleh di bidang sampah nggak bekerja dengan baik. Banjir, tata kota tidak terurus. Karena orang yang harusnya beramal soleh di bidang tata kota belum muncul dan dengan profesional all out gitu. Jadi ketika kita meninggalkan kursi kita masing-masing, ada amal solehnya di rumah tangga. Seperti Siti Maryam, ya, Ibunda Isa alaihi salam, itu amal solehnya cuma 1, mengurus bayi Isa. Dan 1 amal soleh tidak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Wah, kok dia ngurus 1 negara, aku cuma ngurus 1 anak, nggak perlu begitu. Karena kemuliaan itu terletak pada kamu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Itu loh. Jangan lihat bentuk perannya, tapi ini peran dari Allah. Mau saya jadi tukang sapu, nggak masalah. Tukang sapu Allah. Wah, bangga kita. Kamu disuruh apa sama Allah? Saya disuruh nyapu. Tapi itu lebih keren dibanding CEO yang menjadi CEO, padahal dia harusnya apa gitu ya. Salah tempat dia. Si tukang sapu lebih keren. Jadi orang keren itu adalah orang yang bisa mengidentifikasi apa kehendak Allah di dalam dirinya. Dan itu setiap hari tuh harus dicari. Harus menghantui kita. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki dariku? Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki dariku? Setiap sholat tuh, habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, Subhanallah, Subhanallah, alirkan aku dalam kehendakmu, Subhanallah, alirkan aku dalam kehendakmu. Begitu terus. Ya, jadi saya pikir ini sudah clue. Ada orang yang beresin rumput, jadinya agak berisik. Ini tanda kata Allah, udah cukup dulu untuk hari ini. Suka begitu ya cara Allah memberi clue gitu. Kita harus aware dengan apa yang terjadi di sekitar. Saya nggak mau ngoyo, maksain harus sampai jam 11. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan sesi sharing seperti hari ini untuk yang pertemuan terakhir. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Depan kita ambil lagi. Terima kasih banyak Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.